Oke, sudah absen semua? Sudah, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita akan bahas tentang akuntansi pertanggungjawaban. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Jadi sebetulnya di sini sudah ada ya definisinya. Tak pakai ini. Di sini sudah ada definisinya. Akuntansi pertanggungjawaban ini dia sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban. Nah, kita ke sini dulu lagi. Apa itu pusat-pusat pertanggungjawaban? Jadi, pusat-pusat pertanggungjawaban ini adalah pembagian atau pembagian peran gitu ya, pembagian peran dalam organisasi yang masing-masing bagian ini dinamakan pusat pertanggungjawaban. Nah, masing-masing pusat pusat pertanggungjawaban itu biasanya dia punya goals atau punya karakteristik setiap bagian tersebut atau setiap pusat pertanggungjawaban tersebut. Secara umum biasanya itu ada dibagi menjadi 4, ada juga yang 5. Jadi ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, sama pusat investasi. Jadi pusat-pusat pertanggungjawaban ini yang bagian yang masing-masing dari bagian itu punya area pertanggungjawaban sendiri gitu ya, atau punya area, area kerja gitu ya, area fokus sendiri, beda-beda gitu ya. Ada pusat biaya, ada pendapatan, ada laba, ada investasi. Ya. Nah, masing-masing pusat pertanggungjawaban ini biasanya tuh ada kayak manajernya atau ada lead-nya gitu ya istilahnya, yang mereka itu harusnya mengatur pusat pertanggungjawaban itu supaya mencapai goals-nya. Nah, goals atau tujuan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban ini sebetulnya mereka selaras atau satu tujuan, yaitu goals utama untuk kepentingan organisasi atau untuk keuntungan perusahaan dalam hal ini. Ya, oke. Intinya seperti itu ya. Saya kasih intinya cepet aja. Oke. Kemudian, nah ini tadi ada 4. Sebenarnya kadang-kadang ada yang membagi menjadi 5. Oh ya, Mas. Hah? Iki gon heeh. Iki ora? Oke, sebenarnya kadang-kadang ada yang membagi menjadi 5 pusat pertanggungjawaban. Cuman di sini ada 4 gitu ya. Kita pakai 4 ini aja. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center. Kalau pusat pertanggungjawaban biaya, berarti dia itu fokus pada pengelolaan dan dia itu juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan atau pengeluaran biaya. Jadi karena dia pusat biaya, ya yang fokus yang dikelola atau fokus yang diurusi gitu ya, atau fokus yang dianalisis itu ya biaya aja. Kemudian yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Kalau pusat pendapatan, ya si manajer ini atau si bagian ini fokus pada perolehan pendapatan yang mana biasanya diperoleh dari penjualan. Ya. Kemudian ada pusat laba, kalau profit center dia itu bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Jadi laba itu kan diperoleh dari pendapatan dan juga dikurangi dari biaya. Maka dia akan berfokus pada dua komponen ini gitu. Kalau di pendapatan ya udah fokus pendapatan aja, kalau biaya biaya saja, tapi kalau laba kita fokus keduanya ini kita arahkan, kita atur bagaimana harusnya untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keempat ada pusat investasi. Kalau pusat pertanggungjawaban investasi, dia bertanggung jawab atas pendapatan biaya dan investasi. Investasi ini kan sebenarnya untuk pembelian aset. Nah, biasanya pembelian aset itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan ini. Ya. Nah, sebetulnya semakin ke bawah ini semakin kompleks karena tanggung jawabnya semakin banyak gitu ya. Kayak di pusat laba dia tanggung jawab di pengaturan biaya juga sama di pendapatan gitu. Sedangkan di investasi ya dia pendapatan biaya sama juga investasi. Investasi kadang berkaitan dengan laba. Ada uang dari laba atau enggak? Biasanya kan kayak gitu. Ya.
Nah, intinya adalah dari masing-masing pusat pertanggungjawaban ini punya, apa ya, punya, topik atau kayak punya fokus gitu ya, fokus yang harus pertanggungjawabkan, harus dikelola dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada 4 elemen penting dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama membebankan tanggung jawab. Membebankan tanggung jawab ini berarti kita bagi. Siapa nih yang fokus ke biaya? Oh, biaya ini kaitannya sama proses produksi. Dia kan makan banyak biaya tuh. Ya, kita masukkan tuh si departemen produksi ke pusat biaya supaya dia itu bisa ngelola biaya dengan jelas. Jangan banyak-banyak biaya, tapi juga, jangan menghasilkan produk yang cacat, misalkan seperti itu. Kemudian, eee, contoh lainnya misalkan ini, pusat pendapatan. Siapa sih yang bisa fokus ke pendapatan? Oh, bagian marketing. Marketing itu mereka fokusnya menjual produk kita. Maka kalau kamu mau membebankan, apa ya, membebankan fokus, tentang pendapatan, perolehan pendapatan, ya kita kasihkan ke marketing, ya. Kemudian setelah membebankan tanggung jawab, kita menentukan ukuran kinerja atau benchmark. Jadi kayak menentukan, dari si pusat biaya ini, eee, kriteria untuk dikatakan dia itu berhasil, itu harus gimana? Jadi misalkan, oh harus ada efisiensi biaya produksi 10%. Maka itu dikatakan sebagai ukuran kinerja, benchmark. Oh harusnya kamu nanti goals-nya adalah penurunan cost, misalkan seperti itu. Kemudian yang tahap ketiga mengevaluasi kinerja. Kita evaluasi dari benchmark yang sudah kita tentukan sama aktualnya. Kalau tadi di case yang pusat pertanggungjawaban biaya kita menentukan efisiensi cost 10%, maka harusnya aktualnya mencapai itu, mencapai efisiensi cost 10%. Maka dikatakan kinerja dari pusat biaya ini berhasil atau kinerja dari pusat biaya ini sesuai dengan ukuran kinerja yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah kita mengevaluasi, kita bisa memberikan reward kalau memang hasilnya itu sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Pun kalau tidak sesuai, ini bisa diganti dengan kadang bisa memberikan punishment atau apa ya, dampak. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja, ya, mengevaluasi kinerja. Nah, dalam konsep pusat-pusat pertanggungjawaban ini ada dua konsep atau dua cara, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini kita memusatkan wewenang pembuatan keputusan pada top management. Sentral berpusat ke pucuk atasan gitu ya. Semuanya atas perintah top manager gitu ya. Baru diturunkan ke divisi-divisi yang di bawahnya manajer. Sedangkan desentralisasi pembuat kebijakan itu diberikan kepada manajer tingkat bawah. Adanya pendelegasian wewenang pada manajer tingkat bawah untuk membuat keputusan dan melaksanakan di area yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak harus menunggu keputusan dari top manajer. Manajer yang menjadi apa ya, kepala atau yang menjadi ya manajer gitu ya pada satu lingkup operasionalnya atau satu lingkup kerjanya, dia berhak membuat keputusan atau membuat kebijakan yang melingkupi wilayah kerjanya itu, gitu. Jadi dia boleh membuat keputusan di wilayah kerjanya, tapi kalau sentralisasi yang membuat keputusan adalah di level top manager, yang nanti disounding ke level-level bawahnya, ya. Nah, biasanya perlu diingat tidak ada satu perusahaan yang menetapkan secara ekstrim salah satu dari dua strategi.
Jadi tidak jarang ada yang perusahaan itu semuanya sentralisasi atau semuanya desentralisasi. Biasanya perusahaan mengkombinasikan dua strategi tersebut, yaitu ada yang cara sentralisasi, ada yang menggunakan cara desentralisasi, ya. Nah, desentralisasi ini dikatakan penting atau dibutuhkan juga. Kenapa? Yang pertama, desentralisasi bisa memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan dengan informasi lokal. Kadang orang yang menangani langsung suatu case atau suatu masalah, dia itu punya informasi yang lebih jelas. Maka kalau dia diminta ngambil keputusan, dia punya data atau informasi yang akurat. Harapannya keputusan yang diambil dengan data yang dan informasi yang lebih akurat itu hasilnya lebih bagus. Nah, ini tadi ya, kualitas keputusan lebih baik karena orangnya tahu dan juga ya ini tadi dia punya informasi. Kemudian manajemen tingkat atas dapat fokus pada rencana strategik. Rencana strategik ini memang rencana yang sifatnya lebih ke jangka panjang mau di mau diarahkan kemana perusahaan, kemudian kira-kira langkah-langkah besarnya apa, yang itu nanti di-breakdown, diturunkan ke masing-masing bagian, ya. Maka dengan adanya desentralisasi, harapannya top manajemen fokus pada rencana-rencana strategik, nggak ngurusi hal-hal yang di bawah yang sifatnya terlalu teknis gitu ya. Kemudian sebagai sarana memotivasi manajer divisi dan sebagai latihan untuk mengelola aspek yang ada di tanggung jawabnya. Harapannya juga dengan adanya desentralisasi ini tuh untuk regenerasi ya. Jadi yang awalnya orang-orang atau karyawan-karyawan yang mungkin ada di tingkat manajer yang middle gitu ya atau low middle manager gitu dengan cara dikasih tanggung jawab, dia itu bisa berlatih untuk nantinya tentunya regenerasi. Dia nantinya ya mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih besar, ke rencana strategi. Mereka akan naik gitu ya. Meningkatkan kompetisi dan mendekatkan divisi dengan kondisi pas. Mereka lebih tahu gitu ya, karena ya jadi belajar, jadi punya tanggung jawab, jadi belajar, jadi tahu gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, yang akan kita fokuskan di sini, kalau pusat biaya ya kita fokus ke biaya aja, revenue pendapatan aja. Kalau laba ya kita tinggal gabungkan biaya dan pendapatan. Nah, yang akan kita bahas lebih fokus itu yang pusat investasi karena dia paling kompleks. Ya. Nah, di pusat investasi kita akan mengukur pusat biaya ini yang dia menjelaskan pusat biaya aja ya. Diukur membandingkan biaya aktual dan biaya anggaran. Oke, fokus ke biaya aja. Pendapatan ya dia fokus ke pendapatan aja dari pendapatan aktual dan anggaran. Laba kita menyandingkan antara laba aktual sama anggaran. Nah, kalau yang investasi ini tidak hanya dari laba saja, tapi kita juga menghitung dengan kemampuan atau perkiraan keuntungan dari investasi yang akan dilakukan tersebut. Nah, untuk pengukuran pusat investasi, di sini kita bisa pakai dua, yaitu bisa pakai ROI, Return on Investment, sama bisa pakai EVA, atau Economic Value Added. Jadi dua ini, ROI dan EVA ini adalah metode mengukur kinerja pusat investasi. ROI ini adalah return on investment atau laba dibandingkan dengan nilai investasi. Dia sebetulnya rasio ya, rasio keuangan. Kemarin kalau kita pas belajar manajemen keuangan kan kita sudah belajar rasio-rasio keuangan ya. Nah, salah satunya ada ROI ini, return on investment. ROI angkanya ini sebenarnya diperoleh dari laba operasional dibagi aset operasional rata-rata. Bisa juga diperoleh dari margin profit margin ya dari profit margin dikalikan dengan turnover, aset turnover. Aset turnover ya ini. Profit margin ini diperoleh dari laba operasi dibagi penjualan. Kemudian aset turnover ini diperoleh dari penjualan dibagi aset operasi. Nah, ini kan sama-sama penjualan nih hilang, maka akhirnya rumus ROI ini tinggal laba operasional dibagi aset operasi. Di sini ada contoh case
ada perusahaan elektronik, dia jual elektronik, punya kesempatan untuk berinvestasi dalam dalam 2 proyek, yaitu proyek pertama kamera mirrorless sama proyek kedua LED TV. Nilai investasi untuk kamera mirrorless 10 juta, LED TV 4 juta. Laba operasinya untuk kamera mirrorless 1.300.000 dan LED TV 680.000. Divisi sekarang punya aset operasi 75 juta. Sedangkan laba operasi atas investasi sekarang 11.250.000. Sekarang dia punya uang 75 juta untuk asetnya, bisa untuk investasi ya ini. Kemudian dari investasi 75 juta ini dia dapat laba operasi 11.250.000. Divisi mendapat persetujuan untuk mengajukan investasi modal baru sebesar 15 juta. Dan kantor di perusahaan meminta semua investasi menghasilkan minimal pengembalian atau keuntungan 11%. Maka kita diminta menghitung ROI untuk ada 5 skenario. Bagaimana kalau dari 75 tambah 15 ini kita investasikan pada kamera mirrorless? Bagaimana kalau kita investasikan ke LED TV? Bagaimana kalau kita investasi ke kamera dan LED TV? Bagaimana kalau kita tidak berinvestasi baik di kamera maupun LED TV? Nah, kita ngukurnya pakai ROI. Kalau pakai ROI, kita ngambil yang mana gitu ya. Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama, kita menghitung kondisi ROI sekarang. Sekarang perusahaan punya aset operasi 75 juta dan dia dapat laba 11.250. ROI itu kan diperoleh dari laba operasional dibagi aset operasi rata-rata. Maka kita tinggal bagikan 11.250 dibagi 75 juta. Ketemunya sekarang ini dengan uang dia punya 75 juta dan dapat laba operasi sekian, ROI-nya itu 15%. Ini kalau dia kondisi sekarang. Nah, kalau kita pakai masing-masing skenario, yang pertama, kalau kita investasi di kamera mirrorless kalau satuan ya, investasi 10 juta dapatnya 1.300.000. Maka ROI-nya kita tinggal bagikan laba operasi per investasi. 1.300.000 dibagi 10 juta. Untuk LED TV sama laba operasi dibagi investasi. Kamera mirrorless 13%, LED TV 17%. Ya. Nah, sekarang apa namanya di investasi awal itu kan dia itu punya 75 juta, terus dia bisa divisi mendapat persetujuan untuk mengajukan investasi modal baru 15 juta. Ya. Berarti dia punya uang berapa? Harusnya kan 90 juta ya, 75 ditambah 15 juta. Harusnya 90 juta loh guys. Kenapa dia cuma 85 juta ya? Oh, enggak, salah-salah. Dia itu divisi sekarang dia itu pakai investasi yang 75 juta ini terus tambah investasi di kamera mirrorless 10 juta. Jadi kayak 15 jutanya ini cuma dipakai 10 juta, maka total investasinya itu jadi 85 juta. Dari mana? 75 juta tambah investasi di mirrorless 10 juta. Maka total investasinya jadi 85 juta. Nah, laba operasinya kan dari yang investasi awal itu 11.250, terus ketika investasi di kamera mirrorless tambah 1.300. Maka ini ditambahkan 11.250 ditambah 1.300 ketemunya 12.550. Nah, di sini jadi labanya sekian. Terus kita hitung ROI-nya. ROI-nya kalau kita investasi awal yang 75 tadi ditambah dengan investasi di kamera mirrorless, ROI-nya jadi 14,76%. Sekarang kalau kita investasi di LED TV, di
investasi yang sebelumnya 75 tambah LED TV tambah investasi 4 juta, maka total investasi kita jadi 79 juta. Ini dari 75 plus 4 juta. 75 plus 4 juta. Kemudian labanya dari 11.250 bertambah jadi ditambah dengan 680.000. Jadi 11.930.000. Ya, 11.930.000. ROI-nya kita tinggal bagikan. 11.930 dibagi 79, ketemunya 15,10%. Nah, kemudian yang ketiga, gimana kalau kita investasi pada keduanya, kamera mirrorless dan LED TV? Kebetulan cukup nih tambahannya, kan 15 juta, 10 juta, dan 4 juta. Nambahnya cuma 14 juta. Berarti 75 plus 14 juta ketemunya adalah 89 juta. Kemudian labanya 11.250 ditambah 1.300 ditambah 680. Ketemunya adalah 13.230. ROI-nya kalau kita investasi di dua barang ini jadi 14,86%. Dari mana? Dari 13.230 dibagi 89 juta. Ini pilihan ketiga. Pilihan keempat, skenario-nya kalau tidak berinvestasi pada keduanya. Kalau kita nggak investasi ke kamera maupun TV, maka kita tinggal ya investasi yang ada di kondisi sekarang, yaitu aset 75 juta atau investasi 75 juta dan laba operasional 11.250 dengan kondisi ROI 15%. Maka kalau kita hanya melihat dari ROI dengan aturan bahwa minimal keuntungan 11%, sebenarnya semua pilihan ini memberikan keuntungan yang lebih tinggi dari batasan yang ditetapkan perusahaan, yaitu 11%. Tapi kita milih keuntungan yang paling tinggi, yaitu LED TV. Dengan memperhatikan perhitungan ROI di atas, maka keputusan investasi yang diambil divisi yang kinerjanya diukur berdasarkan ROI, yaitu mengambil investasi pada LED TV saja. Investasi LED TV menghasilkan ROI yang lebih tinggi dibandingkan alternatif investasi yang lain. Kita lihat angka ROI. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk perhitungannya ini? Ibu, kenapa ada pilihan untuk tidak berinvestasi ya, Bu? Ya. Ya, mengapa tidak? Mengapa ada? Di sini memang Ya, tidak di berinvestasi. skenario yang diminta, di skenario yang diminta di poin keempat ini, memang kita disuruh menghitung gimana kalau ya udah kita nggak usah investasi di dua produk ini, kondisinya seperti apa. Karena bisa jadi gini Pak, ini kebetulan case-nya adalah ketika kita berinvestasi ke salah satu memberikan return yang lebih tinggi. Nah, bisa jadi misalkan nih nggak ada LED TV, kita cuma investasi ke mirrorless. Ternyata dengan kita nambah investasi ke mirrorless kamera, ROI-nya itu malah jadi turun. Yang tadinya dapatnya keuntungannya 15%, ROI-nya di sini setelah investasi cuma 14,76. Nah, kalau kita ketemu perbandingannya seperti itu kan berarti keputusannya ya udah mendingan nggak usah investasi di kamera karena justru dengan berinvestasi menurunkan nilai ROI-nya gitu. Nah, nanti misalkan kalau di apa soal atau misalkan Anda melakukan analisis gitu ya, skenario-skenario itu yang dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan dengan aset yang kita miliki atau dengan nilai investasi yang dimiliki gitu. Nah, di sini ada yang tidak berinvestasi pada keduanya. Sebenarnya ini kan sama Pak hitungannya dengan yang di awal ROI saat ini. Baik, Ibu. Siap. Ada satu Begitu, lagi, Bu. Pak Aji. Nggih, monggo monggo. Ada ada satu lagi yang tadi di awal itu Ibu menguraikan Nggih. ada 4 elemen ya, ada 4 elemen tentang Oh, yang 4 elemen penting sistem ini. akuntansi pertanggungjawaban ya, Bu.
itu di situ ada menentukan ukuran kinerja, ya, ada menentukan ukuran kinerja. Oh ini. Eee, Nggih, apa bedanya nggih, benchmark dengan key performance indicator ya, Bu? Apakah ada hubungannya menentukan ukuran nggih, betul. kinerja? Ya, Ibu, makasih, Bu. Nggih, nggih, sami-sami, Pak. Jadi sebetulnya ini mungkin saya juga salah ketik juga bisa sih. Sebenarnya ukuran kinerja itu bisa dengan KPI. Nah, kalau di perusahaan kan umumnya punya KPI ya. KPI itu kan sebetulnya target atau sasaran kinerja yang harusnya dicapai setiap bagian. Nah, benchmarknya itu harusnya diproses ini, Pak, mengevaluasi kinerja. Mengevaluasinya itu kita bandingkan KPI atau ukuran kinerja yang sudah ditentukan di awal oleh perusahaan dengan pencapaian aktualnya. Nah, kalau di sini tadi kan kita bilang gini, misal di biaya kita ukur bandingkan antara biaya aktual dengan anggaran. Nah, kalau di pusat biaya ini, anggaran ini adalah KPI. Oh, kamu kalau bikin produk jangan melebihi anggaran ini ya. Kalau melebihi anggaran ini berarti kamu tidak mencapai KPI-mu. Nah, kita bandingkan dengan antara KPI yang sudah ditetapkan tadi, dalam hal ini anggaran ceritanya, dengan aktual yang sudah dikerjakan oleh masing-masing pusat biaya. Pusat biaya, pusat-pusat pertanggungjawaban. Begitu, Bapak. Baik, Bu, dipahami, Bu. Ye. Ada lagi, silahkan. Untuk angka-angka di sini tadi menangkap ya sumber-sumbernya ya. Soalnya saya nggak bisa nulis-nulis, mohon maaf. Cukup jelas. Aman, Oke, kalau tidak ada akan saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini untuk penjelasannya ya, perlu dipertimbangkan. Sebenarnya kita hanya memakai satu angka kayak kita berpatok pada ROI saja itu sebenarnya juga kurang oke gitu ya. Maka di sini dikasih penjelasan, perlu dipertimbangkan. Pilihan investasi hanya pada LED TV layar dianggap memaksimalkan ROI divisi. Namun sebenarnya, ya, kenapa? Hilang ya? Hilang nggak? Kelihatan kan? Maka sebenarnya, wait, 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 wait. Namun sebenarnya hal itu merugikan dalam perolehan laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini kok bisa seperti itu gimana? Di sini ROI itu kan angkanya dalam bentuk persentase, gitu ya. 14%, 15%, 14%, 15%. Gitu. Padahal persentase ini kalau dilihat dari totalnya, nilainya bisa jadi persentase yang kecil itu nilai uangnya itu bisa jadi lebih menguntungkan. Misalnya gini, jika investasi pada mirrorless diambil, kamera ini diambil, maka perusahaan akan memperoleh laba 1.300.000. Dengan tidak memilih investasi, maka dana 10 juta hanya akan diinvestasikan pada tingkat pengembalian 11%. Asumsinya adalah apa namanya dana yang nggak dipakai ini diinvestasikan ke aset lain yang tingkat pengembaliannya 11%. Maka kalau diinvestasikan ke aset lain, dia itu ngasih laba sejumlah 1.100.000, yaitu dari 11% dikalikan 10 juta. Nah, hal ini akan merugikan peluang laba investasi perusahaan sebesar 200.000. Ya, ini kita membandingkan gini. Jadi, kalau kita apa namanya 10 juta kan untuk berinvestasi di kamera mirrorless itu kita harus berinvestasi 10 juta. Tingkat keuntungannya itu 13%. Wait, 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 wait. Dengan tidak memilih investasi tersebut, dana sebesar 10 juta hanya diinvestasikan pada tingkat pengembalian 11%. Kalau kita tidak berinvestasi di kamera,
dana yang 10% ini nih, kantor pusat perusahaan meminta semua investasi menghasilkan sedikitnya 11%. Kan harganya 10 juta. Kalau 10 jutanya nggak dimasukkan di sini, 10 jutanya itu akan dimasukkan ke tingkat investasi yang 11% ini. Maka keuntungannya adalah di 1.100.000. Wait. Kok angkanya nggak match ya? Sebentar. Hal ini akan merugikan peluang laba investasi perusahaan sebesar 200.000. Wait, ini ada yang aneh. Saya menjelaskannya terus ya, oke. Dengan demikian, maka penekanan yang berlebih terhadap penggunaan ROI sebagai dasar penilaian kinerja justru merugikan perusahaan. Kan dia memang ROI-nya lebih tinggi ya dari 11%. Harusnya ya, sepemahaman saya ya, tapi saya lupa angkanya itu yang mana. 15% di sini dengan di sini. Ini deh pakai angka ini. Ini kan di sini 15% ROI di sini. Saya pakai angka ini aja ya. Pakai yang itu tadi saya kok nggak match. 15% di sini dengan mirrorless ini. Kita bandingkan mirrorless dengan tidak investasi ya. Ketika tidak investasi, ROI-nya itu 15%. Tapi ketika kita investasi di kamera, ROI-nya itu cuma 14,76%. Kalau kita melihat dari ROI saja, pastikan kita memilih untuk misalnya ini case-nya kita hanya milih dari dua ini saja, kamera atau tidak investasi. Kalau tidak investasi, ROI-nya 15%, kalau kamera, ROI-nya 14,76%. Kalau kita hanya lihat dari ROI saja, dari dua pilihan ini, maka Anda pilih yang mana? Kalau Anda hanya melihat dari ROI saja, betul, tidak investasi. Karena persentasenya lebih tinggi, yaitu 15%. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat angka dari laba operasi, di sini 14,76%, laba operasinya itu 12.550. Sedangkan di tidak investasi ini, laba operasinya itu walaupun dia 15%, dia itu cuma 11.250. Lebih besar yang 12 juta atau 11 juta laba operasinya? 12 juta, Bu. 12 juta. Makanya, karena kita lihat ROI itu dari persentase, kadang kita itu tidak melihat dari angka nominalnya. Padahal dengan angka ROI yang lebih sedikit ini, nominal laba operasi yang diperoleh itu lebih besar. Gitu. Bisa ditangkap nggak ya dengan yang dikatakan di sini ini? Cuman ini tuh agak aneh contohnya menurut saya. Jadi kalau dari persentase, ROI-nya itu terlihat lebih kecil, tapi dari nominal laba sebetulnya dia itu lebih tinggi. Nah, kalau kita hanya ngejar ROI saja, sebenarnya kita kehilangan selisih antara laba operasi di kamera mirrorless dengan tidak investasi. Gitu. Bisa ditangkap nggak ya? Saya mohon maaf ya, saya nggak bisa nulis-nulis juga soalnya. Paham, Bu. Intinya Jadi, dicek walaupun nilainya juga. persentasenya kelihatannya, nggih, betul, betul. Jadi kayak kalau lihat ROI saja itu angka perbandingan, angka rasio. Sedangkan kalau laba operasi, kalau kita melihat laba operasi itu angka nominal, angka real gitu. Jadi kalau kita hanya berpatokan sama ROI saja, sebetulnya kadang-kadang itu juga kurang bagus. Maka biasanya harus ditemani dengan analisis yang lain. Gitu. Begitu nggih. Ada yang masih bingung nggak dengan penjelasan saya yang terakhir? Cuman ini agak aneh sih yang case-nya yang ini. Nanti bisa di sini aja.
Permisi Bu Astri, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ini Bu, terkait ROI yang Ya, bagian silakan. laba operasi itu kan kata Ibu tadi yang 12.550.000 itu kan labanya yang paling gede ya Bu, dari yang tidak investasi itu tadi. Tapi kan di situ dilihat investasinya itu kan lebih besar Bu, 85 juta dibandingkan dengan yang tidak investasi itu 75 juta aja. Nah, itu apakah masih dikatakan menguntungkan jika dilihat dari investasi? Ya, betul. Memang. Gimana, Bu? Itu aja sih, Bu. Oke. Oke. Bisa dikatakan menguntungkan kalau perusahaan itu memang punya uang spare yang menutupi untuk kebutuhan ini. Jadi misal perusahaan punya uang 85 juta. Kalau dia investasi di mirrorless, dia akan pakai semua uang itu, ya kan? Tapi kalau dia tidak menginvestasi, dia akan cuma pakai uangnya yang 75 juta. Padahal ya berarti dia itu masih punya spare berapa? 10 juta itu tadi. Gitu. Maka ya daripada yang 10 jutanya nggak dipakai, kita dapat laba nominalnya cuma sekian, ya kenapa nggak dipakai aja semuanya dengan nominal laba yang lebih tinggi. Nah itu sebetulnya, makanya dia itu harus ditemani dengan analisis yang lain gitu. Tapi beda lagi nanti case-nya kalau misalkan ya ternyata perusahaan nggak punya uang sampai 85 juta. Katakanlah dia uangnya cuma 80 juta. Tapi kalau mau nambah 5 juta bisa, nanti nambah utang misalkan. Nah, utang nanti akan ada biaya bunga lagi, nanti ngubah lagi. Gitu ya. Baik, Bu. Terima Yang kasih. terakhir saya sampaikan itu kita benar-benar cuma lihat dari labanya aja. Oke, sama-sama. Makanya dia di sini penekanan yang berlebihan terhadap penggunaan ROI justru merugikan karena sebaiknya dia tidak digunakan sendiri. Oke, itu untuk ROI. Nah, ini kelemahannya nanti dibaca sendiri aja ya. Tadi sebenarnya sudah kayak kita singgung sih. Oke, yang kedua adalah economic value added. Kalau ROI tadi kita fokus pada laba dibandingkan dengan investasi yang kita keluarkan. Yang ini ada perhitungan nilai tambah ekonomisnya ya. EVA ini adalah selisih antara laba pusat investasi dan return minimal yang ditetapkan oleh kantor pusat. Intinya adalah EVA ini selisih dari laba yang diperoleh dibandingkan dengan tingkat keuntungan minimal yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau EVA positif, perusahaan bertambah kekayaannya. Kalau EVA negatif, perusahaan berkurang kekayaannya. EVA dinyatakan dalam satuan uang, bukan persentase tingkat return. Maka kita hitung dulu nilai tambah dari masing-masing. Kayak NPV dulu. Cuman ini kita fokus pada kegiatan investasi. EVA diperoleh dari laba operasi sesudah pajak dikurangi dengan WACC dikali total modal yang digunakan. WACC ini adalah weighted average cost of capital. Saya karena nggak bisa nulis tak nggak bisa ngetik juga ya di sini. Tambahkan di sini aja. Ini harusnya teman-teman sudah dapat di manajemen keuangan. Atau Iya Bu, sudah Bu. ya. Nah, ini akan kita gunakan lagi
untuk menghitung untuk menghitung EVA. Nah, untuk menghitung WACC nanti ada deh kayaknya contohnya ada. Intinya untuk menghitung EVA kita mengurangkan dari laba operasi sesudah pajak dikurangi dengan biaya modal yang kita gunakan. Ya, biaya modalnya itu diperoleh dari WACC kali total modal gitu ya. Ini kita langsung ke contoh soal deh. Enggak apa-apa lah ya. Perusahaan akan membiayai investasinya senilai 100 juta dan menghasilkan laba bersih operasi 15 juta. Berarti ini adalah angka awal tadi ya. Laba operasi setelah pajak atau laba bersih operasi 15%. Laba bersih operasi berarti ini belum sampai pajak, ini masih ada pajaknya. Nanti disesuaikan dengan pajak. Laba operasi gitu ya. Tapi pakai kata-kata bersih ini juga rancu. Ya, wis lah apa-apa. Dengan menggunakan 3 sumber pendanaan, yaitu obligasi jangka panjang, bunganya 9%, sejumlah 40 juta. Terus kita pakai utang. Yang pertama pakai obligasi, yang kedua pakai utang, bunganya 10%, sejumlah 30 juta. Yang ketiga pakai menjual saham dengan tingkat return 12% dan nilai penjualan sahamnya 30 juta. Tarif pajak yang ditetapkan 30%. Yang pertama, kalau Anda mau menghitung EVA, kalau belum diketahui WACC, maka kita harus menghitung dulu WACC berdasarkan komposisi sumber pembiayaan ini. Ya, nanti kalau WACC sudah dihitung, kita baru bisa menghitung EVA. Untuk menghitung WACC, caranya kita tinggal mengalihkan nilai sumber pendanaan dari masing-masing sumber dikalikan dengan persentase, itu dikalikan dengan biaya modalnya. Nah, untuk utang itu harus disesuaikan dengan pajak. Kenapa? Karena dalam teori keuangan, pajak itu bisa memberikan penghematan, kebalik. Utang itu bisa memberikan penghematan pembayaran pajak, gitu ya. Maka kalau ada utang, nilai pajaknya ini harus disesuaikan, ya. Nah, persentase ini diperoleh dari mana? Ini kalau soal cerita ini tadi tulis dalam tabel, jadi tabel ini. Utang obligasi kepencet. Utang obligasi 40 juta, obligasi jangka panjang, bunganya 9%. Oh, 40 juta. Tulis di sini. Kemudian utang bank 30 juta, utang bank 30 juta. Tulis utang bank jumlahnya 30 juta. Kemudian saham umum sebesar 30 juta. Tulis saham umum 30 juta. Total pendanaan yang digunakan adalah 100 juta. Dari mana? 40 plus 30 plus 30. Totalnya 100 juta. Nah, kemudian dari masing-masing nilai sumber pendanaan ini, kita buat persentasenya. Caranya kan tinggal bagikan. Oh, persentase obligasi berarti 40 juta dibagi 100 juta dikalikan 100%, ketemunya 0,4 atau 40%. Utang bank berarti dari 30 juta dibagi 100 juta kali 100%. Ketemunya 0,3 atau 30%. Saham umum 30 juta dibagi 100 juta kali 100%, ketemunya 30% atau 0,3. Nah, kalau sudah ketemu persentasenya, kita kalikan dengan biaya. Biayanya untuk yang utang harus disesuaikan dulu dengan pajak. Nah, yang utang obligasi tadi biaya modalnya itu kan dari bunga, ya. Kalau perusahaan itu menerbitkan obligasi, dia harus bayar bunga kepada si pemegang obligasi. Nah, bunganya di sini ditentukan 9%. Oh, berarti biaya modal untuk obligasi ini adalah 9% atau 0,09. Nah, karena obligasi ini sifatnya adalah utang, maka harus disesuaikan dengan pajak. Dikalikan 1 main tax atau 1 dikurangi dengan pajak. Berarti 1 karena pajaknya 30%, maka 1 dikurangi 0,3. Maka biaya setelah pajak untuk utang obligasi jadi
0,09 dikali 0,7 dikali 0,7. Ketemunya 0,063. Utang bank juga sama. Dari biaya utang, kalau kita utang bank, berarti kita itu harus bayar bunga. Bayar bunga 10%, maka di sini biaya modalnya dari biaya bunga, yaitu 10% atau 0,1. Karena dia sifatnya utang, dikalikan dulu atau disesuaikan dulu dengan pajak. Dikalikan 1 min tax, 1 min 0,3. Berarti 0,1 dikalikan 0,7, ketemunya 0,07. Kemudian yang saham umum, karena saham itu sifatnya tidak memberikan tax shield atau tidak mengurangi pajak, maka dia tidak perlu disesuaikan dengan pajak. Langsung kita pakai tingkat return yang diharapkan 12%, 0,12. Nah, kalau sudah ketemu masing-masing persentase dan biaya sesudah pajak, kita tinggal kalikan. WACC ini kita kalikan dari persentase per jenis pendanaan dikalikan dengan biaya sesudah pajaknya. Berarti 0,4 kali 0,063. Ketemunya 0,025. Kemudian dari utang bank, persentasenya 0,3 dikalikan dengan biaya setelah pajaknya 0,07. Ketemunya 0,021. Kemudian dari saham umum 0,3 kalikan 0,12 ketemunya 0,036. Kemudian kalau sudah dikalikan semua, kita jumlahkan, kita totalkan. Berarti 0,0252 ditambah 0,0210 ditambah 0,0360. Ketemunya 0,0822. Atau kalau dipresentasekan jadinya 8,22%. Ini adalah biaya modal yang harus dikeluarkan. Berarti kalau kita ini di sini ya, saya langsung ke sini dulu baris yang kedua. Berarti kalau biaya modalnya itu 0,0822 atau 8,22%, kalau kita pakai modal 100 juta, biaya modal yang harus kita keluarkan adalah 8,22% dikalikan 100 juta, ketemunya 8.220. Ini adalah biaya modal yang dikeluarkan. Sedangkan EVA diperoleh dari laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal yang dikeluarkan. Maka kita hitung dulu, oh laba bersih operasi, harusnya laba bersih ini sudah di ini 15 juta. Oh, dia masih disesuaikan dengan pajak dulu ya, karena belum disesuaikan dengan pajak. Penyesuaiannya sama, tinggal dikalikan 1 min tax. Berarti 15 juta dikali 1 min 0,3. 15 juta dikali 0,7, ketemunya 10.500.000. Nah, terus kalau sudah kita kurangkan laba sesudah pajak dengan biaya modal. 10.500.000 dikurangi 8.220. Nilai EVA-nya di sini positif 2.280. Menunjukkan nilai positif, artinya investasi ini menghasilkan laba melebihi biaya modal yang digunakan. Atau bisa dikatakan investasi tersebut menambah nilai kekayaan perusahaan. Atau untung atau oke. Ya. Untuk perhitungan EVA, ada yang mau ditanyakan dulu? Tanya Bu, yang saham Ibu umum izin kenapa tanya. dikurangi itu Bu? Apa kok masih tetap harus 0,12? Saham ini, nggih? Kenapa kok tetap 0,12? Oh ya, untuk nggih? Nggih, di sini di data yang diketahui, kita kan pakai 3 sumber pendanaan, obligasi, utang bank, sama saham umum. Nah, yang saham umum ini kita pakai sejumlah 30 juta dari penerbitan saham. Nah, dari penerbitan saham ini, tingkat return yang diharapkan itu 12%. Biaya yang kita keluarkan untuk mengeluarkan saham itu kita memberikan return, dalam hal ini kalau di keuangan dividen gitu ya. Nah, yang diharapkan itu 12%. Maka 12% ini kita jadikan sebagai
biaya modal dari penerbitan saham umum. Begitu, Pak Haji. Jadi biasanya sudah sudah dihitungkan, sudah diperkirakan gitu ya, sudah diestimasikan. Begitu Pak Aji, atau masih ada yang ini? Masih bisa dipahami, Bu. Oh, iya. Izin Tadi bertanya, ada yang mau tanya lagi, silakan. Ya, silakan. Ibu mau tanya yang terkait ini. Berarti nilai Eva ini yang penting harus di atas 0 kan? Misalnya dia nggak sampai, ini kan 2 jutaan, misalnya nggak sampai 2 jutaan gitu kayak di bawahnya, yang penting di atas 0 dia berarti udah bagus. Oke. Betul. Terima kasih. Yang parameternya adalah dia positif atau negatif. Kalau positif berarti dia memberikan nilai tambah dari pengeluaran modal ini, tapi kalau negatif dia justru merugikan. Ini di sini. Ya. Kalau EVA negatif, maka perusahaan berkurang kekayaannya. Jadi walaupun di sini EVA-nya misalkan cuma 500 gitu ya, 500 rupiah, tapi positif dari segi EVA itu sudah aman. Aman. Ibu, terima kasih. Silahkan. Ada yang izin mau bertanya Ibu. tanya lagi? Saya Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Saya terkait presentase Bu, itu disesuaikan dengan jumlahnya Kak Bu. Kayak misalkan ini di utang obligasi itu kan jumlahnya 40 juta. Berarti presentasenya tuh ikut yang 40 juta ini jadi 40% atau gimana Bu? Ya, persentasenya ini mengikuti dari jumlahnya. Di sini kebetulan 40 juta per 100 juta, ketemunya adalah 40%. Nah, nanti kalau angkanya di sini berubah, maka persentase ini bisa berubah. Misal ya, ini saya ubah 40 juta ini jadi 50 juta. Berarti di sini totalnya jadi berapa? 110. Nah, persentase utang obligasi nanti jadinya 50 juta per 110 kalikan 100%. Berarti bukan 40% lagi gitu. Oke Bu, baik terima kasih ya Bu. Jadi, kalau saya ubah 50, iya sama-sama. Jadi, nah ini kalau saya ubah jadi 50 juta, persentasenya itu nanti berarti 50 juta per 110 dikalikan 100% ketemunya adalah 45,45%. Atau kita bisa bulatkan ke 0,46. Jadi harus dihitung berdasarkan jumlahnya ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya izin melanjutkan ya. Di sini dikatakan sejumlah perusahaan menemukan bahwa Eva membantu mendorong perilaku yang tepat dari divisinya dan menekankan bahwa pendapatan operasi saja tidak cukup karena Eva mengandalkan pada biaya modal aktual. Jadi Eva ini sudah pakai biaya modal saja selain laba. Tidak pakai laba saja, selain pakai laba dia pakai biaya modal juga. Jadi sudah mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dengan biaya modal yang harus dikeluarkan. Ketika tanggung jawab untuk keputusan investasi di tangan manajemen perusahaan, biaya modal dianggap sebagai pengeluaran.
Jika divisi membeli persediaan dan melakukan investasi, maka pembiayaan atas investasi dibebankan pada laporan laba rugi perusahaan dan tidak dianggap sebagai laba operasi. Karena kalau ada sumber pendanaan dari eksternal dalam komponen biaya modal itu, misalkan tadi bunga itu dia bisa. Untuk pengukuran kinerja, Eva dipandang lebih baik dari Roy. Alasannya, Eva mendorong manajer untuk mengambil keputusan investasi yang menguntungkan secara keseluruhan. Yang tadi sudah mempertimbangkan laba sekaligus biaya modal yang dikeluarkan. Tapi kalau Roy kan kita hanya fokus ke laba dan juga investasinya. Kunci keunggulan Eva menekankan pada laba operasi setelah pajak dan biaya modal aktif. Oke, ini perbandingan aja. Nanti Anda bisa baca sendiri ya. Oke. Nah, terakhir. Tadi di tahap 4 tahap yang sempat ditanyakan di awal, kita kan ada ini ya. Kalau kita sudah mengevaluasi kinerja dari masing-masing pusat pertanggungjawaban, kita bisa memberikan reward. Nah, di sini mengukur dan memberikan reward atas kinerja manajer. Kompensasi yang diberikan pada manajer dihubungkan dengan hal-hal yang berada dalam kendali atau kekuasaan manajer. Rancangan sistem kompensasi harus diupayakan mendorong goal congruence. Goal congruence di sini maksudnya adalah kesamaan tujuan, yaitu tujuan perusahaan. Jadi bukan tujuan dari masing-masing manajer saja. Manajer mungkin tidak memberikan kinerja yang baik. Hal ini bisa terjadi karena satu, kemampuan manajernya rendah. Dua, tidak bekerja sebaik yang dibutuhkan. Males gitu ya mungkin. Dan yang ketiga, manajer suka menghabiskan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi. Reward yang diterima oleh manajer meliputi kompensasi kas, misalkan ditambah gajinya, kasih bonus, dikasih opsi dalam bentuk opsi saham, opsi dan sebagainya lah. Dan kompensasi non kas, kantor yang nyaman, kendaraan pribadi dan sebagainya. Ya ini kalau dikaitkan ini sangat erat ya kaitannya dengan manajemen keuangan. Nah, kalau Anda masih ingat teori keagenan atau agensi teori, di situ ada agensi problem. Kalau manajer itu tidak bekerja sesuai dengan goal atau tidak bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan, dan biasanya fokus pada tujuannya sendiri. Nah, itu sebaiknya hindari. Salah satunya dengan pemberian reward dan kompensasi yang sesuai. Karena kalau di teori keagenan itu, manajer dianggap sebagai agen yang mewakili pemilik perusahaan untuk melakukan pengelolaan perusahaan. Karena tugasnya berat, dia harus mengelola perusahaan, membawa kepada keuntungan atau peningkatan kekayaan perusahaan, maka dia harus dikasih reward, harus dikasih kompensasi yang tinggi, yang masuk akal, yang membuat manajer tetap mau kerja mengelola perusahaan dengan baik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nah untuk materi ini nanti saya share dulu sekarang ya, saya takutnya nanti lupa. Tapi materi ini nanti akan saya masukkan ke dalam apa namanya materi atau topik UTS kita. Salah, salah. Ya, jadi materi terakhir hari ini nanti masuk ke dalam topik untuk UTS. Jadi silakan nanti Anda persiapkan, Anda pelajari karena ini sudah saya sampaikan masuk ke kisi-kisi. Ya, minggu 7.